Rasakanlah Allah selalu bersama, mengiringi setiap langkah hidup kita. Ingatlah selalu akan segala yang diberikan, niscaya Allah beri kasih sayangnya. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fa ammal yatima fala tanhar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah kita sama-sama tak henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita, mengayunkan langkah kaki dan tangan kita untuk menuju rumah Allah yang sama-sama kita cintai ini, Masjid Asmaul Baqi. Tentunya datangnya kita ke sini bukan karena himbauan dari pengurus masjid, bukan karena panggilan daripada muadzin, tapi kita datang ke sini adalah untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang telah baligh. Wajib hukumnya bagi seorang laki-laki untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat di siang yang penuh barokah ini. Kemudian selawat barakah salam semoga tetap tercurah terlimpah pada uswah suri tauladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga sahabat berikutnya. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil mahsyar insyaallah, amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Khatib berpesan kepada seluruh jamaah yang hadir, pada umumnya terkhusus kepada diri khatib pribadi. Marilah senantiasa dari hari ke hari kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa inilah sebagai bekal kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hari ini kita berada di tanggal 11 Muharram 1448 Hijriah. Artinya Muharram adalah awal bulan pertama di tahun Hijriah. Muharram menjadi bulan yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini telah termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard fiha arba'atun hurum, yang artinya adalah sesungguhnya hitungan hari di sisi Allah Subhanahu wa taala, hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan dalam setahun. Pada saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, di dalamnya ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut tafsir daripada ulama, bahwasanya 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah bulan Zulqa'dah,
yang kedua adalah bulan Zulhijjah, yang ketiga adalah bulan Muharram, dan yang keempat adalah bulan Rajab. Atas dasar firman Allah Subhanahu wa taala inilah, maka bulan Muharram termasuk salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kemudian pertanyaannya adalah, mengapa bulan Muharram adalah termasuk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala, mayoritas para nabi dan para rasul diangkat atau diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Setelah Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke muka bumi beserta istrinya Siti Hawa dan dipisahkan dengan jarak yang cukup jauh atau yang sangat jauh di antara keduanya, maka pada bulan Muharram ini, tepatnya di 10 Muharram, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan keduanya, yaitu di Jabal Rahmah antara Adam alaihissalam dan Siti Hawa alaihissalam. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam, ketika banjir bandang melanda, beliau berlayar di atas kapalnya dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari amukan air banjir bandang beserta kaumnya. Itu bertepatan di 10 Muharram, bulan Zulhijjah. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam, ketika ia dijerumuskan atau ditenggelamkan oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur, maka Allah selamatkan Nabi Yusuf alaihissalam itu pada bulan Muharram. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam ketika ditelan oleh ikan nun dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Muharram, tepatnya di tanggal 10 Muharram. Dan juga Nabi Isa alaihissalam ketika dinaikkan atau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langitnya Allah, itu bertepatan di bulan Muharram, yaitu di tanggal 10 Muharram. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwasanya ketika sahabat datang ke kota Madinah, dilihatnya oleh mereka bahwasanya kaum Yahudi sedang berpuasa pada saat bulan Muharram, yaitu tepatnya pada tanggal 10 Muharram. Maka Ibnu Abbas bertanya, mengapa kalian berpuasa pada tanggal ini? Kemudian orang Yahudi itu menjawab bahwasanya kami berpuasa memperingati Nabi kami telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Fir'aun laknatullah alaihi. Maka di bulan Muharram juga Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tepatnya pada tanggal 10 Muharram. Masyaallah muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dari peristiwa demi peristiwa, maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Muharram ini bagi umatnya, terkhusus bagi umat Islam. Oleh karena itu, amalan yang sangat dianjurkan di bulan Muharram ini adalah beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang tidak ada dosa, termasuk juga para nabi dan para rasul, apalagi kita sebagai manusia biasa. Al-insan mahalul khata' wan nisyan, sabda Rasul. Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, yang mana surga adalah tempat segala-galanya, tempat kenikmatan, tempat kesenangan. Tetapi karena satu kesalahan di mata Allah Subhanahu wa taala,
maka Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi. Maka sepanjang pengasingan di atas bumi, Nabi Adam alaihissalam selalu beristighfar, selalu membaca doa yang telah masyhur dan tidak asing lagi di telinga kita, yaitu yang berbunyi, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Rabbana zalamna, aku telah menzalimi diriku, diri kami, wa illam taghfir lana, dan jika belum atau tidak engkau ampuni aku, wa tarhamna, dan engkau kasihi aku, lanakunanna minaz zalimin, maka aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Sepanjang pengasingan setelah diturunkan ke muka bumi, Nabi Adam alaihissalam selalu berdoa sepanjang hari sampai beliau bertemu kembali dengan istrinya Siti Hawa. Lalu Allah kabulkan doa daripada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam, ketika beliau ditelan oleh ikan di dalam perut ikan, yang dikatakan dalam riwayat dikatakan bahwasanya salasuz zulmat, 3 kegelapan yang dialami oleh Nabi Yunus, yaitu kegelapan yang pertama adalah kegelapan malam, yang kedua adalah kegelapan di dalam dasar laut yang sangat dalam, dan kegelapan yang ketiga adalah kegelapan di dalam perut ikan. Di dalam perut ikan tersebut Nabi Yunus selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita pernah dengar dan juga termasyhur atau masyhur di telinga kita, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalimat tersebut selalu Nabi Yunus ucapkan, selalu Nabi Yunus zikirkan sepanjang beliau di dalam perut ikan tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengijabah daripada doa, daripada istighfar Nabi Yunus tersebut. Masyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pelajaran bagi kita semua bahwasanya tidak ada manusia di atas bumi ini yang tidak bersalah. Tidak ada manusia yang di atas bumi ini yang tidak berdosa. Jangankan kita manusia biasa, Nabi pun mempunyai kesalahan, Rasul pun mempunyai kesalahan. Oleh karena itu, amalan yang sangat tepat, amalan yang sangat baik di bulan Muharram ini adalah kita senantiasa memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak harus kalimat istighfar Nabi Adam, tidak harus kalimat istighfar Nabi Yunus alaihissalam. Apapun kalimat yang kita hafal, yang kita bisa, astaghfirullah atau astaghfirullahaladzim, la ilaha illa anta, dan seterusnya, kita ucapkan, kita zikirkan, kita dawamkan setiap hari, setiap waktu. Mudah-mudahan dengan istighfar itu akan melebur dosa-dosa kita selama ini. Kemudian amalan selanjutnya adalah yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berpuasa di bulan Muharram, terkhusus ketika Asyura atau hari yang ke-10 daripada bulan Muharram. Karena sepanjang dalam pengasingan Nabi Adam alaihissalam ketika mencari istrinya, beliau tidak makan dan tidak minum. Tentunya tidak dijelaskan berapa hari beliau tidak makan dan tidak minum. Begitu pula ketika Nabi Yunus ditelan oleh ikan, beliau di dalam perut ikan tidak makan dan tidak minum. Maka sunnah bagi kita untuk menteladani daripada seluruh peristiwa-peristiwa tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menyunahkan kita untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram tersebut. Dalam sebuah hadis dikatakan, puasa 1 hari di bulan Muharram dapat menghapus dosa-dosa kecil selama 1 tahun sebelumnya. Bahkan puasa 10 Muharram sebelum datang daripada kewajiban puasa Ramadan,
pernah diwajibkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di bulan Muharram, khususnya 10 Muharram tersebut, banyak peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh para nabi dan para rasul. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan puasa Asyura, puasa 10 Muharram pada saat itu sebelum datangnya perintah Ramadan. Namun ketika datang perintah Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merubah wajib menjadi sunnah bagi puasa Asyura 10 Muharram tersebut. Kemudian amalan selanjutnya adalah yang sangat dianjurkan adalah menyantuni anak yatim. Dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, fa ammal yatima fala tanhar, dan terhadap anak yatim jangan sewenang-wenang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dan orang yang menanggung anak yatim bagaikan antara jari telunjuk dan juga jari tengah di sorga. Hadis riwayat Bukhari. Saking dekatnya orang yang menyantuni anak yatim piatu. Oleh karena itu, di bulan Muharram sangat dianjurkan kita menyantuni anak yatim piatu. Alhamdulillah, di negeri kita khususnya Palembang, kota tercinta Darussalam ini, tradisi menyantuni anak yatim piatu telah dilaksanakan setiap tanggal 10 Muharram. Masyaallah muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dengan khutbah singkat tersebut, mudah-mudahan kita dapat mengintrospeksi diri kita di bulan Muharram ini. Mudah-mudahan kita di tahun yang baru ini akan menjadi insan yang lebih baik dari tahun-tahun yang sebelumnya, dan akan selalu bersemangat lagi dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya law an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه من الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والملحدين ودمر أعداءك أعداء الدين ودمر أعداءك أعداء الدين ودمر أعداءك أعداء الدين من النصارى واليهود والمنافقين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصرنا وانصر إخواننا المسلمين والمسلمات والمجاهدين والمجاهدات في فلسطين وفي أي مكان كان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. Katakanlah Allah selalu bersama, mengiringi
setiap langkah